Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tanda lonceng. Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Setelah kita baru terasalah bahwa kesehatan itu begitu sangat berharganya, begitu ya. Karena kalau kita sehat, sehat jasmani, sehat rohani, maka bisnis pun akan sehat. Kebayang kalau kita tidak sehat, maka bisnis apapun, semudah apapun bisnisnya, kita tidak bisa menjalankannya. Selamat pagi, Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Saya Nurlija dan pagi hari ini, saya bersama-sama dengan Pak Tung Desem Waddingin yang setelah sekian lama kita tunggu-tunggu akhirnya bisa kembali bersama-sama. Selamat pagi, Mbak Dahsyat. Pagi yang dahsyat, Mbak Ola, pagi yang dahsyat Smart Listener dan mendengar Sonora seluruh jagat raya. Yeay! Ya, akhirnya senang banget bisa kembali kita bersama-sama. Dan waktu kita dengar Pak Tung sakit gitu ya, terkena juga virus corona, sedih, takut gitu ya. Semua orang bahkan menjauhi saya juga, saya disuruh isolasi mandiri juga. Ya, Mohon kantor, maaf. iya kantor disemprot disinfektan segala macam gitu ya, nggak apa-apa. Karena saya pikir pasti ada maksud dari itu semuanya kan, ada sisi baiknya begitu. Tapi puji Tuhan sekarang sudah bisa kembali beraktivitas, ketemu sama teman-teman, bekerja. Dan disitulah saya baru semakin merasakan, gila ya, nikmat banget itu yang namanya sehat, nikmat banget yang namanya bisa kerja, beraktivitas, berkarya gitu kan. Enggak deh, stop deh ngeluh-ngeluh selama ini misalkan ngeluh-ngeluh, wah gaji saya nggak cukup. Ya ampun, itu ternyata belum ada apa-apanya dibandingkan dengan semua situasi ini gitu loh. Nah, kita mau mendengarkan pagi hari ini kisahnya Pak Tung, bagaimana bisa melewati itu semuanya. Tentu saja ini kan pasti akan berkaitan sekali dengan pada akhirnya bisnis yang dijalankan. Semua orang waktu itu berpikir gini, wah gimana itu bisnis Pak Tung kalau seandainya Pak Tung sampai sakit begitu kan. Nah, kita mau dengar dulu bagaimana kemudian perjalanan Bapak bisa melewati sampai dengan kembali sehat dan pulih kembali. Itu seperti apa rahasianya? Silakan. Ya, jadi kemarin saya baru flashback lihat WhatsApp saya dengan istri saya. Pantesan istri saya nangis-nangis gak karu-karuan itu ya berhari-hari pada waktu saya masuk di rumah sakit. Karena pada waktu saya masuk rumah sakit tanggal 30 Maret, itu tanggal 31 itu saya krisis. Maksudnya krisis itu pagi itu sudah mulai susah jalan. Jadi kan saya minta kamar yang ada jendelanya begitu ya. Karena kamarnya kan ya namanya rumah sakit sedapatnya gitu ya, mau minta di RSPAD enggak bisa, mau minta di sana enggak bisa. Saya baru tahu, oh ternyata pada waktu saya minta pindah itu, oh iya. Kenapa saya sampai memberikan pesan-pesan terakhir, itu tanggal 31 itu, kan tanggal 30 masuk, kemudian oh ya ini ada kamar yang ada jendelanya, boleh saya lihat dulu gitu ya, boleh no. Mau oke ya, dikasih kursi roda, untuk apa kursi roda, jalan kaki gitu ya, jalan kaki sambil megang tiang infus, sambil tiang infus, Geliur. Sempoyongan, oke. Ya, sempoyongan. Sampai tidak kuat begitu, terus kemudian dokter ini, suster tolong infusnya dicopot aja, ini saya tak kursi roda. Dia bilang, ya oke, pakai kursi roda. Pakai kursi roda, terus kemudian lihat kamarnya, jadi biasa sebetulnya kamar mandi bersama kan gitu ya. Betul. Tapi saya enggak enak, ini yang saya dapat satu kamar sendiri ini walaupun kecil tidak ada jendela tapi kamar mandi sendiri. Saya memutuskan tidak pindah. Tidak pindah waktu diinfus, saya begitu jalan lagi. Glur. Bisa jalan aja enggak kuat. Terus kemudian 31 malam menggigil, tanggal 1 April paginya bukan hanya menggigil, enggak bisa bernapas, saya lihat WA saya jam 4 itu sudah super mengerikan kepada istri saya. Oke. Saya pesan terakhir nih, kalau if something happen, saya minta dibakar, taruh di Delingan, di tempat antara Karanganyar dengan Tawangmangu di sana, di mana papa saya abunya juga di sana, begitu ya. Dan nanti kalau kamu meninggal ya kita dilabuh bareng. Nah, terus kemudian
nanti kalau anak-anak saya sukses bisa bangun kota, ya saya bolehlah abunya taruh sana, tapi kalau enggak ya dibakar. Kalau kamu mau menikah lagi boleh. Ya ampun, udah sampai tulis WA begitu, Pak Tung. Wah, nah, istri saya nangis Bombay. Oh, pantas. Saya kemarin itu kayak udah pesan-pesan terakhir ya, gitu loh. Memang pesan-pesan terakhir. Sampai istri saya nanya, kamu pada waktu itu takut meninggal enggak? Ya pasti ada takutnya. Tapi saya orang yang realistis positif. Jadi antisipasi bukan hanya sekedar optimis dan kemudian pasti hidup jadi tidak siap if something happen. Jadi harus siap gitu ya. Tapi pada waktu hari itu memang tapi kamu kok jam 6.30 sudah ini kan WA-nya kan ada lagi kan itu. Jam 4 WA, jam 5 WA lagi. Saya menyatakan diri saya lemes, saya enggak bisa bernapas, saya menggigil gitu ya. If something happen, saya pesen ini. Itu yang bikin dia nangis. Terus kemudian jam 6.24 itu saya minta evacuate. Maksudnya evacuate itu saya pindahin ke Singapura. Karena Singapura itu matinya sedikit sekali gitu ya. Pada waktu itu belum ada yang mati. Saya di-evacuate aja. Pakai SOS, pakai private jet. jadi sudah siap minta di-evacuate. Pada waktu minta di-evacuate, nah istri saya itu juga panik gitu ya. Sangat paniknya itu karena jadi waduh ini bahaya nih. Jadi dia merasakan saya saya tidak bisa tidur, saya lemes, saya demam, saya menggigil, saya tidak bisa bernapas. If something happen, nah dia menangkap, radarnya menangkap. Saya sudah nangis-nangis, nah itu dia cari evacuate untuk di Singapura SOS. Kita punya nomor teleponnya, kita punya ini karena saya pernah mengevakuate 2 kali gitu ya. Anak adik saya dua-dua, adik saya punya adik 2, anaknya 2 kali pernah kita evacuate untuk naik private jet pergi ke Singapura gitu. Nah saya evacuate gitu. Ternyata ditolak, jadi SOS itu tidak menerima. Oke. Jadi mereka tidak menerima. Mungkin dalam situasi itu ya. Kan saya diskusi sama dokter, mestinya diterima dong, orang sakit mereka juga berperi kemanusiaan, masa gini. Ternyata enggak. Jadi mereka tidak mau impor orang sakit COVID. Iya. Bisa dipahami. Daripada nambahin kan gitu Nambah ya. Jumlah mati, jelek-jelekin. Iya, betul. Ini masalahnya bukan penyakit yang lain, ini COVID yang mematikan di seluruh dunia begitu kan, kira-kira kayak gitu. Sebetulnya pada waktu itu terus kemudian kenapa saya pada waktu itu krisis? Saya tahu bahwa saya itu tidak minum, jadi itu membuat saya tambah bablas. Jadi ketika saya tidak minum itu, jadi kenapa tidak minum? Saya tidak punya pengalaman sakit. Iya, tidak punya pengalaman. Saya kan diinfus, cukup dong. Ternyata enggak cukup, boy. Saya punya buku di sini, You Are Not Sick, You Are Thirsty. Jadi Anda tidak sakit, Anda kurang minum doang. Terus kemudian ditambah lagi, Your Body Cries for Many Waters, itu F. Batman Helix. Jadi tubuh kita tuh memang butuh air yang cukup. Air cukup berapa? 8 gelas. Bukan 8 gelas, woi. 8 gelas bir, ya. Orangnya cuma 20 kilo, beratnya untuk anak-anak kembung juga. Gitu ya. Iya. 8 gelas sloki kecil gini binaraga beratnya 120 kilo, ya tidak bisa. Ya kurang ya. Ya yang benar 30 cc per kilogram berat badan. Berat badan saya 80, maka saya harus minumnya 80 dikali 30 cc atau 2,4 liter. Jadi begitu diambil darahnya tidak bisa, saya kan ditanya sama, ini kamu ini kurang minum. Loh harus minum toh? Iya harus minum. Gitu ya. Diambil sampai melentong sebola pingpong gini, tidak bisa 3 kali compos untuk arterinya. Ambil darah sini tidak bisa, ambil darah sini tidak bisa. Ya akhirnya saya minum tambah menggigil. Karena dalam kondisi menggigil itu, minum air biasa itu tidak bagus, harus air hangat. Dan minum 600 ml langsung itu tambah makin menggigil. Nah, makanya panik attack tau gitu dikasih paracetamol kok enggak sembuh gigilnya. Tapi minum air hangat lagi jam 6.30 itu saya sudah 1,5 liter sama minum VCO Virgin Coconut Oil itu jam 6.30 langsung ke belakang enak. Begitu ke belakang enak langsung merasa fresh. Diambil darahnya jam 7 langsung lancar. Sudah bisa ya? Jam 7 saya WA sama istri saya sudah kamu masih sembuh toh, kamu gini nih. Saya bilang tenang, kalau menurut statistik itu 97% ya sembuh gitu ya. Mudah-mudahan pada waktu itu berdoanya saya masuk yang 97% gitu ya ceritanya. Sudah mulai pede. Nah ketika jam 9.30 kan sudah ke belakang rasanya plong enak sekali dan darahnya juga lancar. Terus kemudian karena dikasih masker oksigen saya melakukan pernapasan Wim Hof seger luar biasa. Jadi O2-nya tinggi. Jadi begitu jam 8.30 mau di swab, diambil itu COVID-nya masih ada atau tidak begitu ya. Nah waktu itu selama belum di swab itu ternyata dokter tidak pernah menyatakan kamu 100% COVID. Nah, saya sudah di swab tanggal 23, kemudian
di foto ronsen 23 Maret, kemudian tanggal 30 Barulah Maret, fix ronsen, gitu ya. dia bilang 99% COVID. Dan harus masuk rumah sakit karena paru-paru kiri sama paru-paru kanan sudah mulai putih-putih. Iya. Nah, jam 9.30 saya ditelepon, itu jam 9.35, jam 9.45, saya WA istri saya sudah mulai pede, sudah kirim nyanyi-nyanyi, gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin. Terus kemudian tanya, kamu kok seger banget? Ya, 99,8% sembuh. Jadi, mudah-mudahan itu termasuk saya gitu ya. Iya. Pak Tung, ditahan dulu ceritanya, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, tadi menarik dari ceritanya Pak Tung, nanti kita bahas, kita gali lebih dalam ya. Pak Tung tadi mengatakan apa yang saya dapat, yes. Iya, antisipasi bukan sekedar optimis ya. Jadi memang optimis itu perlu, tetapi kemudian juga harus ada tindakan yang nyata. Dan sederhana tadi, ini buat juga menjaga kesehatan tubuh kita semuanya, penuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Jadi sepanjang kita lagi break, ayo monggo dipenuhi kebutuhan cairannya buat yang nggak puasa. Yang puasa itu yang puasa pada waktu malam juga harus minum. Yes. Oke, Pak Tung, kita jeda dulu ya, Smart Listener sahabat Sonora. Silakan Anda boleh kirimkan SMS dan juga WhatsApp ke 0812 11 12 959 dan kami sedang live YouTube channel Smart FM. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, saya masih bersama-sama dengan Mbahnya Dahsyat. Dan Anda bisa menyaksikan siaran kami juga pagi hari ini melalui YouTube channel Smart FM. Anda klik saja YouTube, terus kemudian Anda ketik Smart FM. Nah, Anda sedang melihat atau sedang menyaksikan kami bersiaran juga. Saya bersama-sama dengan Pak Tung, ini agak-agak senada warnanya gitu ya, warna batik dan kemudian syal saya gitu ya. Sehati. Itu menandakan kami sehati gitu. Jadi begitu ya. Iya, jadi begitu pada saat Pak Tung diberitakan positif COVID ya, lalu kemudian itu disiarkan di TV Pak Tung, ya, bukan hanya di Kompas TV, di Metro TV, di beberapa TV lainnya gitu kan, itu ramai diberitakan. Lalu semua orang melihat ke arah saya dan mencurigai ini ya yang sering siaran sama. Betul, dan saya di tracing benar-benar gitu. Terakhir kapan ketemu Patung lah apa segala macam, dan saya dijemput oleh Bapak Sapam di kantor. Disuruh pulang gitu. Mohon maaf. Itu pengalaman yang luar biasa gitu ya. Saya berharap di jalan nggak ada yang mengenali saya. Saya pakai masker gitu kan. Jadi ya sudah. Untungnya juga sana family juga mungkin nggak ada yang nggak dengan pemberitaan itu gitu ya. Jadi ya udah tenang-tenang aja, sehat dong gitu. Jadi saya juga olahraga begitu. Sudah rajin olahraga juga, yoga gitu. Itu makin rajin, minum air putih, minum jamu dan sebagainya. Gimana caranya supaya imun tubuhnya tuh makin tinggi gitu. Nah, Patung, kita kembali lagi ke Patung bercerita, berbagi bersama dengan kami sebagai penyintas COVID-19 ya. Patung kan dikenal sebagai seorang yang selalu berenergi ya, kemudian optimis banget dan selalu memberikan harapan-harapan setiap kali membawakan seminar atau di mana-mana deh gitu. Atau kita siaran gitu kan nggak pernah yang energi turun itu naik terus gitu loh. Nah, ketika kemudian ini melanda Pak Tung juga, Pak Tung kena COVID-19, tadi Bapak juga bercerita gitu, saya kayak yang udah, ya bukan kayaknya, memang sudah memberikan pesan-pesan terakhir gitu kan. If something happen, If something happen gitu. Nah, setelah kemudian melewati masa-masa kritis dan mulai kemudian bisa bernapas enak, udah agak lega dan sebagainya gitu. Apa yang Pak Tung pikirkan pada saat itu? Apa yang terlintas di hatinya Pak Tung gitu? Apakah ucapan syukur? Apakah mikirin, wah bisnis gimana nih gitu? Atau gimana Pak? Saya di rumah sakit masih dapat duit ember-ember. Oke. Potensial karena belum di-cash-kan, karena masih bisa jauh lebih tinggi. Jadi sebetulnya begini, pada waktu sudah hati gembira tadi, dan minum air yang cukup dan VCO, saya sudah merasa fresh.
Makanya ketika ditanya sama istri, tenang 99,8% itu sembuh gitu menurut data statistik gitu ya. Di bawah 50 orang yang masih sehat tidak ada komplikasi, saya kan tidak ada komplikasi. Yang bahaya memang kalau Anda diabetes di atas 60 itu berat sekali, itu bahaya gitu ya. Ya, tapi bahayanya bukan sampai di atas 50% yang kena COVID terus meninggal dunia loh kalau Anda diabetes. Enggak, masih 28 sekian jadi 72% walaupun Anda kena diabetes di atas 60 masih sembuh kok. Ya memang kalau tambah komplikasi lagi jantung, tambah lagi pneumonia, tambah sakit liver, ada kanker, wah itu persentasenya bisa naik lagi jadi lebih tinggi. Tapi kalau hanya satu komplikasi masih lumayan. Tapi kalau Anda sehat itu sebetulnya statistik yang dulu, sekarang saya tidak ngikutin angkanya gitu ya. Dulu saya world odometer, terus kemudian apa saya lihat, terus kemudian saya minta data dari dokter terawan. Dokter mau dikasih data nih yang meninggal itu kan berapa persen gitu loh ya. Jadi kalau misalnya mati sekian, oh ya 97% hidup kalau kena COVID, zaman dulu bilang gitu. Terus kemudian yang sehat itu matinya berapa persen, yang umurnya berapa persen. Setelah saya dapat data, saya hitung yang dulu itu ternyata sebetulnya kalau Anda di bawah 50, saya ngakunya di bawah 50 padahal sudah 52. 99,8% Anda sembuh. Jadi sebetulnya tetap ya mematikan, bagi yang mematikan, yang sembuh ya sembuh. Nah, yang paling parah itu, jadi ada satu bukan temennya temen itu sebetulnya paru-parunya di foto aja sudah mulai hitam lagi. Dulu kalau putih bahaya, kalau sudah hitam tuh sebetulnya bagus. Tapi dia ketika ya sudah diambil Tuhan, jadi begitu terus hilang gitu aja. Ada yang sudah menyerah, ada yang kecewa, ada yang patah semangat, itu membuat orang jadi hilang. Jadi terus kemudian pada waktu saya dapat satu firman begitu ya, bahwa hati yang gembira adalah obat dan obat yang manjur, dan saya yakini, kemudian saya nyanyi-nyanyi, ketika saya gembira itu rasanya cesplung banget, langsung seger buger, sehat. Jadi istri saya aneh, istri saya kan begitu dievakuasi tidak bisa, mau cari satu yang namanya adalah rumah sakit yang menurut kita misalnya lebih paling komplit, yaitu RSPAD. RSPAD karena teman-teman dia bilang, udah kita rawat. Terus kemudian, boleh nggak ada tempat yang sendiri? Ya berat ya bilang itu sendiri. Mestinya kalau sudah parah ICU ya tidak ada yang sendiri, itu ya akan dijentrek begini, akan diginiin. Terus kemudian, tapi kenapa kok saya tetap bertahan di Siloam Kelapa II? Karena dokternya cerita bahwa dapat obat Actemra, itu obat antiinflamasi yang saya dapat referensinya manjur gitu ya. Tapi sekali infus 12,9 juta dan orang disuntik ini belum tentu sembuh juga. Malah bisa komplikasi, bisa bablas juga. Makanya waktu saya mau disuntik itu suruh tanda tangan. If something happen, tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab ya. Gitu. Kalau sudah mati tanggung jawab sendiri. Istri saya juga disodorin suruh tanda tangan, dikirim ke rumah suruh tanda tangan. Iyalah, If something happen, kalau meninggal tanggung jawab sendiri, masa ngajak-ngajak gitu kan? Jadi karena obatnya itu ternyata saya orang yang pertama yang baru dijoskan. Nah saya tanya sama RSPAD, enggak punya. Di Sulianti Saronso, dia bilang, kok bisa dapat itu dari mana? Kita juga dibagi dong. Oh iya, iya. Itu kan jam 2 siang, tapi sebetulnya sudah seger sehat. Disuntik itu untuk malam pertama saya tidak demam. Jadi malam pertama saya tidak demam sejak tanggal 18 sampai itu tanggal 1 malam itu saya tidak demam lagi. Tidurnya nyenyak, pagi sudah punya pinginan kayak orang nyidam itu. Jadi seumur-umur saya berpuluh tahun itu saya tidak pernah makan kambing gitu ya, sate kambing itu mendadak bisa kepengen makan sate kambing, orang gila. Dan besok paginya Patung kepengen makan sate kambing gitu. Iya, terus ya saya pesan gini terus sama murid saya tuh Ellen May yang pakar saham kan, dia bilang, "Oh Pak Tung ini sakit ini." Terus kemudian begitu video call sama saya, "Loh Pak Tung seger buger gitu." Iya seger buger ini, malah nyidam sate kambing, tak beliin, jadi dibeliin. Jadi setelah tanggal 1 itu tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 10 itu di rumah sakit seperti piknik. Jadi makanya banyak dapat kiriman. Nasi campur, ketoprak, kiriman banyak, murid-murid tuh betapa sayangnya sama saya, dikirimin buku, dikirimin jadi Alfa Meta itu yang kayak tajin, yang beras merah B3, yang chicken brand itu dari pabriknya ngirimin berapa dus tuh dari pabriknya langsung. Terus ada yang dari Semarang ngirimin cairan apa tuh pil kutuk itu ikan yang kalau orang kena demam berdarah dikasih itu dikirimin, terus dikirimin bio silver itu bagus sekali juga, terus dikirimin macam-macam sama murid-murid itu luar biasa.
Yang dari MW ngirimi vitamin dari MW, dari Nuskin ngirimi vitamin dari Nuskin, kemudian yang dari Usana pokoknya ngirimi banyak lah ya Usana. dapat kiriman ya. Secara kan murid-muridnya Patung ada dari Sabang sampai Merauke, jadi itu enaknya jadi Pak Guru gitu ya. Ada yang banyak dapat kiriman dari murid-murid. Ya tapi tetap aja namanya di rumah sakit. Patung, sebentar sebelum kita jeda ya, Patung tadi mengatakan gitu kan, ini ketika dalam situasi yang berat ada 3 hal. Tadi hati yang gembira, terus kemudian banyakin minum ya, lalu kemudian ikutin protokol kesehatan gitu. Juga VCO gitu ya. Betul. Nah, tadi Patung mengatakan sebaliknya gitu, ketika kita sudah menyerah gitu ya, dan menganggap bahwa nggak ada harapan lagi, itu yang kemudian justru akan semakin melemahkan tubuh kita. Benar seperti itu, Pak? Ya. Betul sekali, itu namanya self prophecy. Terus kemudian dari saya di rumah sakit itu kan tidak ada kerjaan, saya nonton TV juga enggak, WA grupan juga enggak. Terus kemudian ada perenungan. Nah nanti setelah saya break ini, saya ada perenungan yang luar biasa yang belum saya sampaikan ini Smart FM. Nah yuk akan saya sampaikan di Smart FM. Oke, baik Patung, kita akan jeda dulu Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Tadi Patung bercerita nih kepada kita semuanya, mudah-mudahan Anda tadi sempat mencatatnya gitu ya. Hati yang gembira, banyakin minum, lalu kemudian ikutin protokol kesehatan, anjuran dari dokter dan sebagainya. Pernapasan Wim Hof sama VCO, yes. Betul. Kami akan jeda sesaat. Nah, buat kita semuanya dalam situasi yang terburuk sekalipun, mudah-mudahan 3 hal tadi bisa kita coba lakukan ya. Kami jeda dan kita akan segera kembali. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kami membuka kesempatan pagi hari ini Anda WhatsApp ya ke 0812 11 12 959. Anda yang ingin menyapa Patung, juga boleh Anda ingin sampaikan apa begitu, atau Anda juga ingin bertanya ya tentang banyak hal, apalagi selama situasi ini terjadi. Mungkin Anda ingin tanya juga berkaitan bagaimana bisa tetap bukan cuma sekedar optimis ya di dalam menghadapi situasi ini berkaitan dengan bisnis Anda atau apapun. Silahkan Anda boleh tanya atau boleh sharingkan juga kondisi Anda ke 0812 11 12 959. Kami juga sedang live YouTube channel Smart FM. Saya ingin menyapa Anda dulu satu persatu, mulai dari Manado, Makassar, selamat pagi, kemudian juga Banjarmasin, Balikpapan, kemudian saya ingin beralih ke Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Serpong. Apa kabar untuk Anda semuanya? Cikarang, Cibubur ya, Depok. Silakan Anda boleh bergabung pagi hari ini ke 0812 11 12 959. Kami juga sedang menyapa Anda yang ada di Pontianak ya, Palangkaraya, Samarinda, Gorontalo, bahkan Anda mendengarkan kami di Papua melalui streaming, selamat pagi. Kemudian saya ingin menyapa Anda yang ada di Batam, ya, di Bangka, Pangkal Pinang, di Padang, di Aceh. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya pun ingin menyapa Anda yang ada di Bali, di Lampung, kemudian di Bandung, Purwokerto, Cirebon, kemudian di Semarang, Purwokerto. Selamat pagi, Solo, apa kabar? Silakan Anda boleh pergunakan semua line kami di SMS atau juga WhatsApp di 0812 11 12 959. Bahkan Anda juga bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui YouTube channel Smart FM. Kami sedang live di sana. Saya bersama-sama dengan Patung. Anda bisa saksikan Patung udah sehat banget, udah bugar banget tuh. Udah luar biasa. Terima kasih buat doa dari Anda semuanya sehingga Patung kembali bisa pulih ya. Dan bisa berbagi dengan kita bagaimana bisa melewati masa-masa berat ketika kemudian beliau dinyatakan positif COVID-19. Itu pasti akan sempat membuat drop, dan tadi Patung juga mengakui, saya bahkan udah sampai menyampaikan pesan-pesan terakhir, istri udah nangis-nangis gitu ya. Pesan terakhirnya emang udah ngeri juga tuh Patung gitu, bahkan kok kepikiran sih sampai nyuruh istri menikah lagi gitu loh, yang saya luar biasa ya Patung ya. Saking sayangnya sama istrinya. Oh, saking sayangnya sama istri. Oh gitu ya. Jadi kalau suami sayang istri, kalau misalkan kenapa-kenapa berarti boleh lah ya disuruh nikah lagi. Kalau dia istilahnya dapat yang membahagiakan gitu. Tapi pasti problem kalau dibandingkan dengan saya, problem standarnya very high. Bisa nikah dengan yang lebih kaya tapi belum tentu lebih bahagia. Lebih bahagia, iya.
Patung, tadi Patung janji mau sharing gitu. Apa yang kemudian Patung mungkin bukan cuma sekedar penyegaran, tapi sebuah pemahaman yang dalam sekali, insight gitu ketika menghadapi kondisi ketika dinyatakan COVID-19. Apa yang tadi Pak Tung ingin sampaikan? Ya, jadi saya mengalami situasi mencekamkan itu berkali-kali. Jadi kalau untuk hampir ditinggal orang-orang yang saya cintai, yes. Kemudian pada waktu mengalami World Trade Center ditabrak itu, saya di Hawaii juga mengalami situasi yang sangat mencekamkan karena bisa merasakan emosi satu orang ruangan, 2.200 orang dari 82 negara gitu ya. Ada orang New York yang harusnya meninggal dunia tapi karena ikut seminar jadi selamat gitu ya, karena harusnya jadi World Trade Center. Ada orang Palestina di sana yang saya juga mau jadi pilotnya gitu ya. Jadi itu ya mencekam sekali, walaupun akhirnya mereka rukun. Terus kemudian ditanya, apa artinya hal ini untuk kamu? Plus minus artinya sama. Sewaktu-waktu orang bisa meninggal dunia, orang yang Anda cintai juga bisa meninggal dunia. Lakukan yang harus lakukan apabila Anda masih hidup, dikasih kesempatan ulang ini tadi. Nah, saya juga ngalami hampir kena tsunami pada waktu kena tsunami, hampir kena tsunami 2001 itu ya. Pada waktu saya 2001, saya pada waktu itu 2004. Kalau itu 2000 itu kan yang kena bom Bali itu. Nah itu 2004, pada waktu itu papa saya meninggal dan kemudian saya ajak mama saya untuk menghibur naik cruise Star Cruise pada waktu itu mau ke Phuket, dan Phuket ternyata hancur kena. Padahal kita lagi naik kapal itu kalau di kapal naik 10 meter enggak merasa. Tapi kalau itu mendarat 1 hari sudah enggak ada Tung Desembaringin lagi kali gitu ya. Nah itu juga mencekam, tapi tidak semencekam ini. Saya pernah keracunan merkuri gitu ya, dosis tinggi itu ya enggak semencekam ini. Karena masih baik-baik saja kok. Kalau itu kan saya sendiri tidak baik gitu ya. Menggigil, demam, enggak bisa bernapas, jalan geluyur-geluyur ini sampai saya waktu mau jalan, udah kalau mau ke belakang ngebel dulu aja, jadi biar diantar terusnya daripada geletak. Nah itu juga mencekamnya beda gitu ya, mencekamnya totally beda. Kesimpulannya pada waktu itu saya tahu persis bahwa dalam hidup ini banyak hal penting yang saya belum melakukan gitu ya. Jadi saya sudah definisikan, hati-hati Anda fokus kemana. Di mana Anda fokus, di sana energi mengalir. Di mana energi mengalir, di sana tumbuh. Kalau Anda fokus dalam hidup Anda ke hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak penting tadi tumbuh, maka hidup Anda jadi tidak penting. Kalau Anda fokus kepada satu hal yang penting, satu hal penting tadi tumbuh. Tapi Anda tidak balance dalam kehidupan Anda. Boleh nggak kita fokus kepada satu hal penting dulu sampai itu oke, kemudian kita fokus kepada hal-hal yang penting yang lain? Boleh. Tapi saran saya begini loh. Banyak yang tidak mendefinisikan hal-hal yang penting dalam hidupnya itu apa. Kayak misalnya saya tanya Mbak Ola, apa sih hal-hal yang penting dalam hidup Anda, Mbak Ola, gitu ya. Nah pertanyaan ini, mungkin kalau saya tanya begini Mbak Olanya, aduh saya dikerjain gitu. Padahal enggak, saya membantu Mbak Ola juga smart listener seluruh jagat raya ini. Apa sih hal-hal yang penting dalam hidup Anda? Bukan hanya satu loh. Anda hanya satu saja, nanti hidup Anda tidak balance. Anda sukses di keuangan, keluarga Anda berantakan. Saya beruntung pada waktu itu, saya terharu ketika istri saya, anak saya, pada waktu saya mau masuk rumah sakit, anak saya nangis kayak apa, enggak karu-karuan seperti itu, mau meluk saya bilang, enggak boleh peluk. Saya tegas, enggak boleh, stop. Enggak apa-apa, aku enggak apa-apa belum. Nah, ketika masuk rumah sakit, anak saya, apa-apa aku sudah doa sama Tuhan. Aku yang dikurangi umumnya, Pak. Aku yang mati duluan sebelum Papa. Papa panjang umur, sudah dikabulkan Papa. Istri saya juga, adik saya juga. Kok, kamu sehat-sehat. Aku yang mati dulu, itu menyentuh hati. Aku sudah minta kok. Nah istri saya juga, Tuhan aku kurangi umurku gitu. Itu mengharukan, tetapi saya merasa bahwa titik yang terbaik. Kayak tadi ngajarin positive thinking. Anda sendiri pada waktu sakit Anda bisa positif nggak? Betul. Anda di luar Anda dicintai orang banyak. Gampang. Anda baik, Anda amal, Anda dicintai orang banyak. Tapi dengan keluarga Anda dicintai nggak? Jadi titik yang satu, dalam sehari-hari ketemu Anda itu orangnya sayang sama Anda enggak? Saya terharu, saya marah, tapi saya ada bangganya juga. Ada bangganya berarti orang-orang ini, berarti saya selama ini jadi orang tua yang dia cintai.
Ada anak yang tidak mau ngomong sama orang tuanya. Ada istri yang suaminya kena COVID, so istrinya malah marah-marah. Saya sendiri kalau sudah dikasih tahu tidak mau. Ya ampun sungguh itu. Iya. Ada yang tidak berbekas. Tapi kalau sampai ada orang-orang terdekat Anda bahkan mau ngasih nyawanya untuk Anda, itu luar biasa. Sungguh-sungguh luar biasa, itu mengharukan. Ya betul, saya marah. Akhirnya istri saya, anak saya, adik saya juga sepakat. Tidak boleh doa itu pakai dan. Mana ada doa pakai atau gitu ya. Dan emangnya Tuhan terus diajak barter, Tuhan ambillah nyawa saya aja untuk orang, enggak pakai dan. Jadi Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Masa diajak tuker-tukeran barter seperti itu. Saya terima kasih kamu cintaku sama aku luar biasa. Tapi please deh doa itu pakai dan. Kamu panjang umur, papamu panjang umur banget, kan boleh toh sama-sama panjang umur banget, boleh kan? Kan sudah ikut seminarku, sudah ikut begini. Masa kaya, pilih mana? Miskin dan bahagia atau kaya tapi tidak bahagia? Pakai kaya dan bahagia atau pakainya dan dong ya. Pakai dan, akhirnya mereka sepakat. Tapi pencerahan itu, saya mulai susun hal yang penting. Saya dari dulu sudah nyusun, tapi sekarang jauh lebih tajam karena selain nyusun yang penting, saya nyusun apa yang harus saya lakukan. Dulu juga nyusun, tapi tidak begitu peduli. Sekarang sangat-sangat peduli. Ada 6 hal penting nih, 6 hal penting yang saya putuskan bahwa ini penting. Bahkan dalam hidup ini saya harus fokus. Di mana Anda fokus, Anda mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, uang, energi ke sana, di sana tumbuh. Nah, apa? Nomor 1, saya memutuskan bahwa dalam hidup ini harus bijaksana. Ini yang diminta Nabi Sulaiman gitu ya. Bukan nyawa lawan-lawannya, bukan kekayaan, bukan apa, dia hanya minta pengetahuan dan kebijaksanaan. Mendadak dia jadi luar biasa dahsyat. Nah, dari dulu saya sudah tahu nomor 1 dalam kehidupan saya harus bijaksana. Tapi saya tulis, terus supaya Anda bijaksana apa yang Anda lakukan? Apa yang daily Anda lakukan? Minimal seminggu sekali, tidak boleh luput dari seminggu sekali. Tapi minimal, kalau saya setiap hari. Sejak saat itu setiap hari. 1, baca buku. Minimal 1 bab lah. Oke. Kemudian yang kedua, untuk jadi bijaksana, baca kitab suci. Karena wisdom itu ada di kitab suci gitu ya. Apapun agama Anda, belajarlah gitu ya. Kalau boleh seru lagi ya, buka agama yang lain juga boleh. Di meja saya banyak pelajaran-pelajaran agama-agama yang lain. Itu bukan istilahnya gini, orang yang gini, bukan Anda harus ganti iman, enggak. Tapi Anda terbuka untuk mempelajari wisdomnya. Ya. Karena begitu banyaknya, gini loh. Betul. Agama itu membawa kebaikan. Banyak sekali pelajaran agama yang luar biasa membawa kebaikan di agama Anda. Lah, agama Anda selesai baca juga belum, baca agama yang lain juga enggak, tapi Anda sibuk merasa paling benar, wah itu repot gitu ya. Jadi sekali lagi pencerahan saya untuk bijaksana itu bukan bahkan mencari kebenaran. Ajaib ya. Karena kebenaran selalu relatif terhadap sudut pandang orang lain. Karena setiap orang punya kebenaran masing-masing jadinya. Betul. Gitu ya. Even di kitab suci pun ketika saya mulai baca-baca, ternyata tergantung konteksnya. Zamannya, waktunya, dia ngomong kepada siapa. Konteksnya. Jadi ternyata konteks itu betapa pentingnya. Jadi untuk bisa daripada merasa benar, daripada Anda merasa sudah menemukan kebenaran, mencari kebenaran, lebih baik Anda keep learning. Itu yang membuat Anda bijaksana. Open mind. Bisa melihat sudut pandang orang lain, mau mendengarkan orang lain. Kalau Anda merasa sudah menemukan kebenaran, ya sudah, Anda benar 100% kebenaran. Kalau Anda 100% kebenaran, percaya tidak, ketika saya banyak baca, saya belajar bahwa ternyata mengalami satu proses. Pertama kali ketika Anda mengutarakan sesuatu hal, biasanya atau orang lain melakukan satu hal, Anda meragukan. Saat Anda meragukan, Anda membuktikan, gitu ya. Saat Anda membuktikan, ternyata benar, Anda mulai egosentris. Merasa bahwa kebenaran Anda mutlak. Isaac Newton pun ternyata tidak benar-benar amir itu. Terus Albert Einstein ternyata rumusannya E sama dengan MC kuadrat tidak mutlak-mutlak amir, masih ada yang bisa disempurnakan dari sana dan di sini begitu ya. Jadi nomor 1 Anda bijaksana, keep learning. Belajar dari sudut pandang orang lain, mempelajari dan mempelajari ini loh. Please deh, pakai mata lebah. Bukan mata lalat. Kalau mata lalat, Anda mempelajari untuk nyari salahnya. Kalau saya tidak, untuk mencari keindahannya dan wisdomnya, kebaikannya. Nah itu nomor 1 bijaksana. Yang kedua, yang kedua ditahan dulu, Pak Tung. Ditahan lagi. Oh ya, harus semangat, yes. Ya ampun, tinggal 1 sesi lagi ya. Nanti kita akan coba ngebut. Oke. Di 1 sesi yang terakhir, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kami jeda. Dan setelah ini, SMS dan WhatsApp yang sudah masuk kita akan bacakan dan kita akan tanyakan, plus kita sampaikan salam dari Anda untuk Pak Tung. Kami jeda untuk 1 sesi yang terakhir.
Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Terima kasih banget pagi hari ini, luar biasa respon dari Anda. Di antaranya dari YouTube ya. Terima kasih untuk Mbak Eti, Pak Tung, selamat Pak, sehat terus supaya bisa menginspirasi Indonesia. Salam dari Balikpapan. Kemudian ada Pak Thomas Bobi Manuhutu, selamat pagi Pak Tung, salam Mbah Dahsyat, berkat kemurahan Tuhan, tetap semangat, salam dari Jakarta, dari Menteng ya. Kemudian juga ada Miss Ethics, terima kasih sudah bergabung. Ada Kenzu, Pak Tung, selamat pagi, sehat selalu, keajaiban datang bukan di dalam perkata, tetapi dalam setiap langkah yang kita ambil. Semangat, Makassar hadir pagi hari ini. Baik, terima kasih. Kemudian juga ada Daya Cipta Mandiri, solusi tetap semangat, iman untuk imun katanya. Kemudian ada Erna Susiani, senang banget bisa lihat Pak Tung siaran pagi ini. Tuhan sangat baik, pulihkan kesehatan Pak Tung telah sembuh dari COVID-19. Semangat, salam dahsyat. Terus kemudian juga ada Pak Muhammad Lubis di Medan, salam dahsyat juga buat Pak Tung. Semoga dalam keadaan sehat, selamat kembali bisa beraktivitas, menginspirasi Indonesia. Kemudian juga ada Pak Irfan di Jakarta, Pak Tung, prospek bisnis di masa wabah kini dan mendatang tuh masih ada apa enggak? Nanti sekilas Pak Tung jawab ya. Kemudian ada dari Balikpapan juga, terima kasih. Maaf ini namanya enggak ada sebentar. Namanya dari Ibu Rumini ya. Alhamdulillah Pak Tung sudah sembuh, bisa terdengar suara di Smart FM, memberi pengalaman semangat terhindar dari COVID-19. Oke, kita akan coba kebut ya, karena tadi itu bagus banget yang Pak Tung. Iya. Bagus banget yang Pak Tung katakan, ya sampaikan tadi gitu ya. Ada 6 hal penting yang akhirnya Pak Tung coba rumuskan kembali dan tajamkan. Tadi 1 sudah disampaikan, yaitu bijaksana. Nah dan yang kedua, iya, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kenapa nih Pak Tung? Oke, langsung saya kebut ya gitu ya. Jadi bijaksana langkah. Yang kedua itu kita sehat dan panjang umur. Misalnya, kalau langkahnya Anda olahraga, makanya saya ditanya, Pak Tung sekarang kondisinya gimana? Saya bilang 125%, puji Tuhan, amin, 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 amin. Kenapa saya bilang 125%? Karena saya lebih rutin olahraga today gitu ya. Push up. Dan kalau push up itu saya ngasih goal, itu minimal sekali aja. Jadi kalau males, ya sekali aja. Wes, selesai gitu ya. Tapi begitu sekali ya tambah deh 15. 15 lagi deh. Jadi 70 kali. Squat sekali aja. Treadmill, kalau treadmill 30 menit. Trampolin, jadi mulai senam untuk bahu, senam begini. Jadi mendadak jauh lebih fresh, lebih segar. Karena gini, minum air cukup nggak Anda? Multivitamin. Terus kemudian jadi untuk sehat panjang umur, ternyata Anda tidak bisa wakilkan kepada orang lain. Mbak Ola, tolong saya bayar ya olahraga supaya saya yang sehat. Iya, itu nggak usah diwakilkan. Absen bisa dititip, tapi sehat panjang umur nggak bisa dititip. Nah, saya tak makan banyak semau-maunya, Mbak Ola yang rajin nimbang ya, yang diet gitu ya, supaya saya yang sehat langsing. Nggak ada. Jadi nggak bisa diwakilkan. Kayak pagi hari ini saya nimbang begitu ya, 81,2 kilo gitu ya. Sudah pulih, pada waktu sakit saya turun 5,4 kilo gitu ya. Jadi karena enggak berselera makan, ya betul itu ya. Tapi saya enggak masalah itu. Tapi kembali lagi, ini nomor 2, sehat panjang umur, apa yang Anda lakukan? Kemudian yang ketiga, keluarga harmonis, apa yang Anda lakukan? Anda enggak bisa keluarga harmonis terus kemudian jadi tidak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, uang, energi Anda kepada keluarga Anda, enggak bisa. Jadi meluangkan waktu. Saya tiap hari masih video call ke mama saya. Pada waktu saya diisolasi, video call kepada anak-anak saya. Jadi mau enggak mau harus. Sekarang saya meluangkan waktu, gitu ya, juga ngobrol dengan anak-anak saya. Makan wajib bareng, orang sudah di rumah bareng, gitu ya, wajib. Sedangkan anak saya yang ada di Seattle sana ya, saya wajib video call gitu ya, jadi wajib ngasih voice note, ngasih kayak gini, jadi terus wajib merencanakan dan melakukan hal-hal yang membuat keluarga Anda harmonis. Masa keluarga Anda ada harmonis, kan harusnya harmonis seperti apa? Kemudian yang keempat itu alangkah baiknya kita juga kaya raya dong, boleh dong. Makanya sebetulnya kayak, Pak Tung kok bisa dapat duit miliaran itu dalam waktu rumah sakit itu apa yang dilakukan? Saya invest di perak begitu ya. Pada waktu saya masuk rumah sakit itu perak anjlok, gak karu-karu aja, bilang bagus. Dalam kondisi ini perak anjlok itu bagus luar biasa, dan saya tidak bisa beli titik terendah. Perak dari $18 per troy ounce turun jadi 11.
11 itu saya wantri, saya kirim duit, saya siap untuk beli. Begitu mantul betul grafiknya, confirm masuk, volumenya banyak, des, saya beli di 12, saya beli. Sekarang 15, sekian. Dan ini masih just beginning, karena yang namanya emas sudah 1.700 sudah tinggi. Emas sama perak itu dibandingkan zaman Nabi Muhammad dulu, zaman Nabi Muhammad itu 1 gram emas sama dengan 10 gram perak. Sekarang 1 gram emas dapatnya 124 gram perak, jadi peraknya ketinggalan. Dan dalam bumi gonjang-ganjing, duit dicetak banyak. Indonesia katanya mau nyetak 600 triliun, enggak jadi. Terus kemudian dilakukan apa? Utang, sama aja, utang uang beredarnya banyak nambah, woi. Karena lubang, hari ini pemerintah tuh lubang. Ekspor-impor jadi ya turun banyak, pajak turun banyak, neracanya lubang. Dan siapa sih yang nutup lubang hari ini? Karena rakyat enggak bisa nutup lubang. Kalau ada secara ekonomi bolong hari ini, pemerintah membantu. Jadi boleh minta makan loh kepada pemerintah. Jadi pemerintah jaga loh, itu Kementerian Sosial ngasih nomor teleponnya, Anda search di Google, nomor telepon Kementerian Sosial untuk minta makan, nanti kan ada nomor teleponnya, Anda bisa minta makan di sana. Nah ini yang penting dalam kehidupan Anda, kalau Anda kepepet sekali, Anda bisa minta bantuan pemerintah. Anda di bank tidak bisa bayar, Anda bisa minta bantuan bank, bahkan disubsidi bunganya oleh pemerintah. Ketika Anda nyerah, Anda bisa minta rescheduling gitu ya, karena memang hari ini lebih parah dari 97-98 kalau menurut saya gitu ya. Iya, betul. Tapi kembali lagi, ini kekaya, uang itu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Antisipasi, orang sukses itu antisipasi. Kemarin wartawan Kompas nanya ke saya, begitu ya, kompas.com gitu nanya ke saya yang bidang properti bagus Mbak. Hari ini bagus banget, saya bilang. Dari setiap waktu itu properti selalu ada yang bagus karena selalu ada orang yang kepepet dijual di bawah harga. Sekarang di bawah harganya di bawah 50%. You know gitu ya. Dan menurut data saya akan sampaikan data. Jadi hari ini tahun 2013 sampai 2020 itu jumlah penduduk Indonesia itu dapat bonus demografi 68,7 juta. Nah sekarang uang dicetak juga, utang ditambah. Apa yang terjadi dengan utang ditambah? Sama dengan uang beredarnya nambah. Kalau uang beredarnya nambah, ketika krisis berlalu, itu properti akan naik. Lah kalau sekarang diskon 50%, dugaan saya minimal nanti kalau sudah 2 tahun, 3 tahun naiknya 4 kali, 5 kali. Ya. Oke. Minimal 2 kali itu balik normal doang. Tapi kalau ini bukan yang balik normal karena uang beredarnya nambah karena bolongnya untuk pemerintah. Jadi kaya raya Anda belajar meluangkan waktu, terus kemudian mulai ngamati, loh bisa nggak pakai duit? Bisa jadi makelar. Misalnya Anda nemu properti, Pak Tung, ini saya nemu properti ini diskon 70%. Ini harga pasar segini, ini harga segini 70%. Pak Tung mau nggak? Mau saya. Loh, nanti kalau dijual, untung saya dikasih 20%. Oke, dari untung oke. Ya. Kalau dijual, saya ngambil urusan dijual atau enggak. Nah, itu kemarin saya live dengan Mas Sandiaga Uno, juga dengan Pak Haritanu, mereka tuh kaya sukses pada waktu masa-masa seperti begini. Di situasi yang sulit begitu ya, lihat peluang dan jadi makelar. Ya. Jadi makelar, nanti saya bayar hak saya, beli perusahaan. Ini nanti kalau saya bayar 20%, nanti kalau sudah dijual saya bayar 20%. Baik. Bisa jadi makelar. Ya. Yang kelima. Yang kelima. Yang kelima, oke. Yang kelima itu adalah hidup bahagia. Jadi Anda bukan hanya kaya, sehat, kemudian begini, tapi tidak bahagia. Caranya bahagia, saya tadi pagi bangun sudah ngolet. Tarik nafas panjang sambil tersenyum. Terima kasih Tuhan. Oh yes. Terus kemudian ngitungin 10 hal apa yang saya syukuri. Masih bisa bernafas. Oh istri saya sehat, anak saya sehat. Terus kemudian, oh masih bisa olahraga, masih bisa siaran sama Mbak Ola ini. Lumayan. Dalam kondisi begini orang lain susah, saya passive income masih jalan, walaupun tetap menurun, walaupun tetap ada usaha-usaha yang terpaksa harus berkurang income-nya, ada yang turun 90%, ada yang tekor, ada yang harus saya tomboin gitu ya. Ya oke lah gitu ya, tomboin ya sudah, oke memang masa-masa segini masa sosial gitu ya, masa berbagi. Nah itu yang kelima harus hidup bahagia, apa yang Anda syukuri. Yang keenam harus bermanfaat untuk orang banyak. Oke. Termasuk kenapa saya diajak siaran Smart FM, oh ya sudahlah, mau walaupun tidak dibayar berpuluh-puluh tahun. Berbelas-belas tahun gitu ya. Sejak 2003 saya siaran Smart FM, wow 17 tahun Mbak Ola. Nggak dibayar 1 sen pun, ya enggak masalah. Ini bermanfaat untuk orang banyak, apa semua harus hitungan. Makanya kemarin pada waktu di BNPB, terus kemudian, Pak Tung, begini ya siaran, oke dengan senang hati. Terus kemudian saya bilang bahwa, woi, Anda itu bukan center dunia. Kalau Anda mau seger sehat itu salah satunya perhatian sama orang lain, bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Wah, begitu saya ngomong gitu mendadak begitu banyaknya orang minta sumbangan ke saya.
Ya, saya pilah-pilah mana yang penting, mana yang enggak gitu ya. Jadi tetap saya pilah-pilah mana yang membutuhkan, mana yang masih survive. Ya, mana yang masih bisa gitu ya. Orang ini sudah masih punya aset atau masih begini, ya kita bantu. Oke. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Pak Tung, saya harus mengakhiri perbincangan kita pagi hari ini, namun beberapa catatan yang tadi Bapak sampaikan itu luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan, menginspirasi, menyemangati, mendorong kita semuanya memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita semuanya sama 24 jam. Siaran ini bisa Anda dengarkan kembali di YouTube ya, Anda saksikan karena ini langsung terekam dan kemudian nanti di podcast kami juga di Magentic Despos Podcast itu bisa Anda dengarkan ulang. Pak Tung, kami berterima kasih sekali pagi hari ini Pak Tung bisa kembali menginspirasi kita semuanya dan tanggal 20 Mei pada saat Smart FM berulang tahun kita berharap Pak Tung juga bisa kembali menginspirasi, itu bertepatan dengan ulang tahunnya Smart FM yang ke-24, nanti kami akan kabari, kita update juga untuk Smart Listener di seluruh Indonesia dan juga sahabat Sonora ya. Pak Tung sekali lagi terima kasih, sehat-sehat, nanti kita sambung kembali 2 pekan dari sekarang untuk berbincang, kita ngomongin hal lain supaya bisa tetap bertahan, bahkan kemudian tetap berkarya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi doa kami untuk Pak Tung, sehat-sehat, dan berkatnya mengalir juga kepada kami semuanya di seluruh Indonesia. Amin. Pak Listener dan juga sahabat Sonora, kami pamit. Saya Wan Nurlija. Saya Tong Desem Waringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network. Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.